Saya akan menjelaskan tentang pengertian sehat. Menurut WHO, suatu keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Menurut Depres RI, suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sehat dan sakit. Pertama-tama, sehat merupakan keadaan yang dinamis, di mana seseorang atau individu bisa menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya demi mempertahankan kesehatannya. Kemudian, sakit adalah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan tidak membuat nyaman seseorang atau individu yang bisa menimbulkan gangguan pada kegiatan sehari-harinya, baik gangguan fisik, mental, maupun sosial. Nah, dari konsep sehat dan sakit ini ada dua faktor. Yang pertama itu internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang termasuk faktor internalnya itu ada psikologis, intelektual, dan penyakitnya itu sendiri. Dan yang termasuk faktor eksternal itu ada lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tanda-tanda sakit menurut Cecil Herman. Yang pertama itu ada kelainan fungsi tubuh. Kelainan fungsi tubuh ini contohnya itu ada menstruasi yang terlalu banyak dan juga detak jantung yang tidak stabil. Nah, lalu ada terjadinya perubahan pada penampilan tubuh. Contohnya itu yang tadinya kita biasa saja atau bahkan gemuk menjadi lebih kurus. Terus juga ada perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit ini contohnya kita lebih menjadi pucat atau seperti ada kemerah-merahannya. Nah, terus juga yang kalau lebih parahnya itu rambut rontok. Nah, yang ketiga itu ada pengeluaran sesuatu yang tidak biasa. Contohnya itu seperti darah di dalam urin. Terus juga kita sering banget kan kalau lagi sakit itu lagi sakit batuk, kita keluarin dahak. Nah, yang keempat itu ada perubahan fungsi anggota tubuh. Nah, contohnya itu apa sih? Kayak misalnya kita itu menjadi kaku anggota-anggota tubuh kita gitu. Saya akan menjelaskan fase dari rentang sehat menuju rentang sakit. Pada rentang sehat ada sejahtera, sehat sekali, dan sehat normal. Pada rentang sakit yaitu setelah sakit, sakit, dan kemudian sakit kronis, dan kemudian mati. Ada beberapa indikator dalam mencapai kriteria bebas penyakit, bebas kecacatan, dan keadaan yang baik. Pada indikator fisik untuk mencapai kriteria bebas penyakit yaitu tidak ada penyakit fisik, tidak berisiko penyakit, dan keadaan hidup sampai lanjut usia. Untuk kriteria bebas kecacatan yaitu tidak ada gejala penyakit, tidak ada cacat fisik. Untuk keadaan yang baik yaitu hidup yang fit dan gaya hidup yang sehat. Pada indikator mental untuk mencapai kriteria bebas penyakit yaitu tidak mengalami gangguan kejiwaan. Pada kriteria bebas kecacatan yaitu tidak mengalami tekanan mental dan tidak mengalami cacat mental. Pada kriteria keadaan yang baik yaitu harus percaya diri dan memiliki daya tahan mental. Pada indikator sosial untuk mencapai kriteria bebas penyakit yaitu pada kriteria bebas penyakit yaitu rumah tangga yang harmonis dan pergaulan sosial yang baik. Pada kriteria bebas kecacatan yaitu tidak ada masalah dalam hubungan sosial. Pada keadaan yang baik yaitu peran di masyarakat dan dukungan sosial dan rasa memiliki. Pada indikator spiritual untuk mencapai kriteria bebas penyakit yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di agama. Untuk mencapai kriteria bebas kecacatan yaitu tidak mengikuti aliran sesat, dan untuk mencapai kriteria keadaan yang baik yaitu menjalani kehidupan beragama dan penuh toleransi.